Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini saya akan lanjutkan perkuliahan kita. Akan ada dua materi, satunya sebagai pengganti ada materi yang kemarin saya tertinggal. Oke, hari ini kita akan bicara tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Saya akan membuat simpel-simpel saja. Sebagai tambahan, pekan depan kita akan UTS. Oke, pekan depan UTS. Jadi harapannya bisa hadir tepat waktu pekan depan. Baik, terlalu kecil sepertinya. Saya fullkan saja. Oke, hari ini kita akan bicara tentang hukum pidana, salah satu bidang hukum yang paling banyak diberitakan, paling banyak dibahas, paling menjadi sorotan. Kalau ada kasus tertentu, pasti kalau kasus pidana akan ada sorotan. Bahkan misalnya korbannya tidak kita kenal, pelakunya tidak kita kenal, wilayahnya tidak kita kenal, tapi banyak orang mengakses, pengen tahu. Jadi kasus pidana ini adalah satu bidang yang kalau di UMKT kakak-kakak tingkat kalian itu adalah yang peminatnya paling besar adalah peminatan bidang hukum pidana. Oke, apa itu hukum pidana? Saya akan simplikasinya. Hukum pidana adalah cabang hukum. Dia satu dari bidang-bidang hukum yang kita pelajari di Fakultas Hukum ini, sehingga ia menjadi salah satu menjadi satu mata kuliah yang bahkan dia rinciannya cukup banyak. Oke, kita akan bahas hukum pidana. Ya apa? Ya cabang hukum. Tentang apa? Dari berbagai bidang itu kita harus menelusuri apa yang menjadi concern dari bidang hukum itu. Hukum yang apa yang mengatur? Tentu hukum itu sifatnya mengatur. Tapi uniknya, kalau kita bicara di HTN, di HAN, ya, biasanya adalah mengatur tentang tugasnya apa, ininya apa, harus ngapain, kewenangannya apa, boleh dilakukan apa, bla 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 bla. Tapi sebaliknya, bidang hukum pidana ini agak unik. Ya, ia bicara tentang tindak pidana. Tindak pidana itu apa? Hal yang dilarang. Hal yang nggak boleh. You nggak boleh ini. Barang siapa yang melakukan itu, you akan dihukum, akan dikenakan hukuman. Pidana itu kata lainnya sebenarnya adalah makna lainnya. Kata pidana itu bicara tentang hukuman. Kalau bahasa Belandanya namanya straf, hukum pidana. Hukuman yang apa yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan ini. Maka kita nanti akan bahas sedikit tentang definisinya, sumber hukumnya, asas atau prinsipnya, sedikit tentang mungkin ada unsur tidak pidana dan sebagainya. Oke. Jadi hari ini kita akan mengenal satu bidang hukum yang sangat sangat penting dalam rumusan-rumusan hukum di negara mana.
Oke. Bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah criminal law. Kita coba tengok sedikit tentang pengatur, tentang pengertiannya. Kita breakdown lagi, pidana itu bahkan terdiri dari aturan. Kok di error ya? Dalam error. Criminal law dia mengatur apa? Dia terdiri dari apa? Dari serangkaian aturan. Spesifik lagi, hukum pidana nasional itu ada spesifik lagi, bukan hanya sekedar aturan, dia harus tertulis. Nah, saudara belajar di pengantar ilmu hukum ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Oh, yang penting itu hukum tertulis, Pak. Hukum tidak tertulis itu tidak penting. Coba gini deh. Ada nggak yang di kelas ini yang berani, ya, yang berani buang air kecil di pojokan sana? Ada? Mau coba, Mas? Pojok sana. Ada? Mbak? Ada yang mau nyoba? Yang belakang mau nyoba? Ya. Mas, mau pipis di belakang sana nggak? Nggak? Silakan nanti. Nggak ada yang mau. Saya tanya kembali, ada nggak yang mau? Nggak. Udah kebelet banget nih. Nggak ada. Saya tanya, kenapa kalian nggak nih? Kenapa, Pak? Ya lagi ngapain pipis? Oke, anggaplah kebelet ini. Oh, bukan tempatnya, Pak. Bukan itu. Pertanyaan spesifik lagi, ada nggak aturan yang mengatur tidak boleh buang air kecil di pojokan situ? Ada? Tapi pertanyaan, adakah di kelas ini yang berani pipis di situ? Tidak ada. Padahal peraturannya nggak ada. Jadi tidak semua sesuatu yang tidak ada tulisannya itu oke dilakukan. Tapi spesifik untuk hukum pidana, ia hanya boleh apabila dia sudah tertulis. Spesifik lagi di mana? Dalam undang-undang. Walaupun nanti ada pengecualiannya dalam tertentu, boleh dalam perda. Tapi pengecualian. Walaupun nanti ada pengecualian lagi, nah, orang hukum biasa cerita tentang pengecualian. Nanti kalau kita kenal dengan namanya hukum pidana adat, walaupun konsepnya ya sebenarnya bukan hukum pidana yang kita maksud, tapi dia sering disebut juga hukum pidana adat. Maka yang pertama yang harus saudara pahami bahwa pidana itu aturan. Aturan yang mana? Aturan dia tertulis. Tentang apa? Tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi spesifik sesuatu dalam pidana, kaidahnya apapun boleh selama tidak dilarang. Apapun itu pada dasarnya boleh-boleh saja selama tidak dilarang. Apakah hanya dilarang? Tidak. Dia mencantumkan penguatnya. Apa itu? Ada ancaman sanksinya.
Kalau kamu terlambat misalnya, apa ancamannya, sanksinya? Nyanyi. Ada sanksinya, dihukum 3 tahun penjara misalnya, bagi yang terlambat misalnya. Lalu ada pidana tertentu, maka nanti kita akan bicara tentang aturannya, tentang undang-undangnya, tentang perbuatan yang seperti apa, lalu ancaman sanksinya apa, bentuk sanksinya itu apa. Oke, itu dalam pidana. Lalu kita akan bertanya, memang tujuannya apa sih Pak pidana itu? Kenapa ia menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu negara? Karena tugas dari, oh Pak diancam dengan apa? Kenapa dapat ancaman? Agar apa? Agar ia melindungi masyarakat dari kejahatan. Orang, oh Pak kalau membunuh itu bisa sampai dihukum mati Pak. Apakah tujuannya negara itu ingin menghukum mati rakyatnya? Bukan. Apakah ketika ada peraturan mengatakan, oh kalau ini dipidana di penjara sekian, apakah ingin memenjarakan rakyatnya? Bukan. Tugas hukum pidana itu agar mengancam orang agar tidak melakukannya. Nah pertanyaannya, apa kita perlu bikin ancaman supaya orang tidak pada telat di kelas ini? Saya setiap masuk saya pasti ada yang telat. Saya bingung juga. Waduh Pak, liftnya macet. Enggak, saya naik tangga. Tadi bareng-bareng aja. Ya, saya pokoknya saya bikin malu lah yang buat salah di kelas saya itu biar apa? Biar punya rasa malu. Yang repot kalau sudah nggak malu. Dan menjatuh pidana terhadap. Maka tujuan penegakan hukum itu adalah yang pertama untuk melindungi agar orang itu tidak melakukannya, agar orang itu tidak berbuat sesuatu yang merugikan itu. Lalu kalaupun ada orang yang melakukannya, ia dijatuhi pidana, dijatuhi hukuman. Nah nanti pertanyaan, kenapa orang itu dihukum? Misalnya gitu. Telat lagi. Oke. Maka ada kata kunci bagi orang pidana, bahwa hukum itu punya asas legalitas. Menyatakan tiada perbuatan yang dapat dipidana. Nullum delictum nulla puna legi ponale. Bahwa tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Oke, kata kuncinya bahwa tidak ada dipidana. Saya katakan tadi, apapun sebenarnya boleh dilakukan kecuali ada aturan pidana ya yang melarangnya. Maksudnya apa? Jadi orang itu tidak boleh dihukum kecuali aturan itu sudah ada terlebih dahulu. Aturannya sudah ada. Sekali lagi bukan sudah diketahui, tapi sudah ada. Pak, kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak tahu Pak kalau ini dilarang. Dalam hukum pidana tidak diterima. Kenapa kamu nerobos lampu merah? Aduh Pak, saya ditanya sama dia, Pak kamu tahu lampu merah itu harusnya berhenti? Tahu Pak. Terus kenapa kamu melanggar? Nah itu kan ditanya. Apakah dia jawabannya karena tidak tahu? Dia tidak bakal diterima. Ada yang dari Berau sini? Ada? Dari Berau? Ya. Oke. Sudah pernah makan telur penyu? Yang orang Berau bisa dapat. Dalam berapa bulan lalu saya dapat aja telurnya. Tapi apakah itu dilarang? Coba cari peraturannya, apakah boleh makan telur, mengambil telur penyu itu. Pertanyaannya, apakah yang ambil itu tahu? Belum tentu. Tapi apakah ketika orang-orang nangkap penyu, ya gampangnya itu kalau orang
membunuh hewan-hewan yang dilindungi, itu apakah mereka ditanya tahu tidak tahu? Tidak. Tidak ada mengatakan karena ada aturannya, you mau tahu atau tidak? Nonsen. Nah, tetap kena tindakan pidana. Tuh, jadi pidana itu kejam. Lex dura septamen scripta. Hukum itu kejam, namun begitulah bunyinya. Pemirsa, petugas Satpol PP Kabupaten Tuban, Jawa Timur merazia sejumlah hotel dalam rangka menyambut Ramadan pada Minggu. Dalam razia, petugas mengamankan 8 pasangan mesum yang kedapatan berdua di dalam kamar hotel tanpa bisa menunjukkan surat interaksi. Gabungan 1 langsung merazia hotel dan kamar yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Senin malam. Ada yang pernah kena? Dalam menyambutkan hari Ramadan. Dan razia menjadi 8 pasangan asusila di kamar hotel dari 2 hotel berbeda. Setelah tertangkap, polisi langsung membawa sejumlah pasangan asusila tersebut ke kantor Satpol PP Pemkab Tuban. Jadi kalau memang dia tidak mengakui dan kita sudah lakukan pembinaan itu, dan siap untuk lakukan pembinaan itu sudah. Kita juga akan terus mencari pelaksanaan operasi cipta kondisi serupa. Selain perbuatan asusila, kita juga akan melakukan razia tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran terlarang serta minuman keras. Itu kan Jawa Timur, sedikit Wibowo Ayus laporkan. Oke, ada yang pernah kejebak itu kena razia? Ngaku aja ngaku. Razia apa tadi? Apa Pak? Kena razia apa tadi? Iya, kadang nggak didengerin. Ya gitu ya. Iya, Mbak keluar aja Mbak. Kalau nggak mau di kelas ini, saya nggak harus dengerin loh. Saya bikin aturan baru lah, yang hanya di kelas ini yang mau dengerin saya aja. Boleh absen tapi boleh habis itu keluar aja. Apa kok ya, daripada itu ya, daripada ramai kelasnya tapi ternyata orangnya nggak ada di sini. Nah, gitu ya. Tadi itu razia apa Mas? Hah? Hotel. Diapain razia? Orang pada ngapain di hotel? Nggak tahu. Rugi banget kalau nggak tahu ya. Yakin nggak tahu. Ngapain aja Mas? Kira-kira ngapain di dalam itu? Kalau ada laki-laki perempuan, bukan pasangan suami istri, lagi di kamar itu berdua, ngapain dia? Salat tahajud. Kira-kira begitulah ya. Apa namanya? Main dakon atau main apa? Petak umpet di dalam itu. Nah, apa yang mereka dilakukan di dalam itu? Pertanyaannya, habis dibawa sama Satpol PP diapain? Kira-kira lah kalau ada yang gitu diapain tuh? Ditahan. Dihukum nggak? Hah? Diapain? Dikawinkan. Diapain kira-kira? Penjara? Hah? Penjara? Kira-kira diapain enaknya? Suruh ngulangi. Oke. Oke.
Apa yang dilakukan mereka? Mereka tuh ditanya-tanya, namamu siapa, kamu dari mana, ngapain aja di dalam itu. Enggak apa-apain Pak, bener itu Pak, belum sempat. Baru check-in Pak. Nasib belum mau apa-apain gitu ya. Habis itu apa? Paling diomel-omelin sama Satpol PP-nya. Kalian ini sampah masyarakat, bla 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 bla. Ya. Habis itu diapain? Tadi kalau dia walaupun tidak terlalu jelas dia ngomong, ya kalau mereka tidak mau nurut ya sudah Pak, kami bisa apa? Intinya ya kami hanya bisa nasihatin saja. Kenapa? Karena ternyata apa yang dilakukan tadi itu bukan termasuk tindak pidana. Jadi kalau ada saudara punya, ada orang lah, jangan saudara lah ya, ada orang berdua ya malam-malam habis kuliah capek kan, laki-laki dan perempuan, boleh juga laki-laki sama laki-laki, itu bisa jadi perempuan sama perempuan itu ya, kita kemana ya, mau kemana, mau ke Oyo katanya. Nah, pengalaman sekali nih kayaknya. Ya, mana? Lalu melakukan pertempuran malam itu, lalu digerebek. Ternyata tidak bisa dihukum apa-apa karena tidak ada tindak pidananya, kecuali nanti di Undang KUHP yang baru ada pasal-pasal tertentu yang bisa menjerat. Sampai hari ini tidak bisa dipidana, dipenjara dan bla 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 bla. Jadi apakah boleh Pak? Tidak, bukan berarti saya bilang boleh ya. Tapi saya ingin menyorot saja sesuatu yang menurut masyarakat ada satu yang buruk. Kecuali di sini ada yang senang-senang aja kalau digerebek tuh Pak. Iya, ada jam berapa ini Mas? Hah? Siangan. Rumahnya mana Mas? Hah? Berapa jauh dari situ Mas? Setengah jam. Saya 30 km Mas. Ya. Mas ditutup yang bagus. Jangan diulangi ya. Saya tidak menghukum, tapi saya akan membuat kalian merasa malu kalau terlambat. Ya. Oke, itu ya. Jadi hanya bisa dipidana yang apa? Yang ada aturan melarangnya. Oke, maka apa yang menjadi sumber, ya saya singkat saja, dia ada peraturan perundangan tadi saya bahas, ada jurisprudensi, maka itu putusan pengadilan, ada doktrin tertentu. Ada 3 asas yang ingin disampaikan. Ini asasnya banyak, tapi yang saya ingin cuplik di sini hari ini cuma ada 3. Yang pertama asas legalitas, bahwa tidak ada tadi yang dibahas, tidak ada pidana kecuali atas perundang-undangan yang telah ada. Ada asas kulpabilitas. Apa ini? Seorang tidak bisa dipidana kalau tadi karena ada peraturan perundang-undangan. Tapi kalau culpa, seorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan mens rea. Keadilan, hukuman dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan. Oke, nanti akan saya bahas tentang culpa itu di bawah. Sekali lagi, ada 2 asas penting ya. Asas legalitas dan asas kulpabilitas ini, bahwa tindak pidana, ada bahasa Latinnya tadi yang saya bahas, ada orang itu tidak bisa dipidana kecuali karena ketentuan peraturan undang-undangan. Yang kedua, tanpa adanya kesalahan. Nanti kita akan kasih contoh yang bisa membuat apakah sesuatu itu nampak salah atau tidak. Oke, maka saudara dapat dilihat di sini. Ini saya akan breakdown terkait dengan kesalahan dan pertanggungjawaban.
Yang pertama, tadi kita sudah melihat unsur yang sangat penting dari tindak pidana adalah adanya peraturan. Ya. Lalu peraturan itu bisa diterapkan kalau kita memenuhi unsur-unsur ini. Pertama, ada perbuatan melawan hukum. Apa yang dia lakukan itu merupakan satu perbuatan yang melanggar larangan itu. Yang kedua, dia memiliki sengaja atau apa? Aduh Pak, saya tidak sengaja. Dalam dunia hukum pidana tidak diterima alasan tidak disengaja. Walaupun hukumannya di bawah yang disengaja. Aduh Pak, saya nggak sengaja telat Pak. Aduh Pak, saya nggak sengaja ini Pak, sengaja itu. Tetap dapat hukuman. Pak, dalam agama Pak, kalau nggak sengaja nggak apa-apa Pak. Kalau dia nggak sengaja terminum, nggak sengaja termakan misalnya, hal itu bisa jadi tidak membatalkan misalnya. Tapi dalam konteks hukum pidana, sengaja ataupun alpa ataupun kelalaian itu merupakan tidak pidana. Kalau orang pakai patokan tidak disengaja, kalau ada orang di jalan raya lalu tabrakan, saya kira 99% kecelakaan itu sengaja atau tidak sengaja? Ada yang merencanakan, nanti habis kelas ini saya mau berjalan begitu, saya mau nabrak orang. Saya kira tidak ada. Yang ada pasti adalah, ya tidak harus, walaupun ada nanti 1-2 kasus yang dia sengaja menabrakkan, tapi majoritinya dia adalah satu yang sifatnya lalai, lupa, tidak sengaja. Enggak, nanti dalam pasal-pasal saudara akan temukan barang siapa karena kelalaiannya, misalnya itu melakukan tindak pidana itu tetap akan dipidana, walaupun nanti karena tadi ada asas keadilan, ada asas keadilan, maka harus sesuai dengan tingkat kesalahan. Yang lalai, yang tidak sengaja itu tetap dipidana, tapi tentu berbeda dengan pelaku yang sifatnya dia melakukan sengaja. Nanti kalau saudara temukan lagi dalam pembahasan lebih lanjut dalam pidana, akan ada bahasan lagi sengaja ini, ada sengaja spontanitas, ada sengaja yang sifatnya berencana. Apa bedanya sengaja dan berencana? Lebih gampangnya ya, kalau saudara berantem lah di depan situ kan, ya di depan sini boleh ada yang mau mempraktekkan pukul-pukulan, atlet silat saya Pak Aman gitu ya, misalnya dia pukul-pukulan begitu ya, antara orang yang berantem sama orang yang latihan silat, prakteknya sama, baku hantam juga kan, olahraga kan, itu dia, salam olahraga, hajar kan gitu ya, pada pokoknya juga sama. Nah itu apakah nanti kalau mengakibatkan luka, itu kan nanti kita hitung mana yang sengaja. Apakah ada orang latihan silat itu menyengaja untuk mencelakakan saudaranya? Kan tidak. Nah gitu ya, beda sama yang tadi, yang baku hantam, memang berantem, dia ada unsur kesengajaan, memang ingin melukai orang lain. Enggak Pak, saya sebenarnya mau ngelus pipinya aja, tapi bonyok giginya Pak copot gitu. Kan tidak bisa. Lalu apa bedanya sama berencana? Berencana ini biasanya ada tindakan terlebih dahulu. Dia berangkat dari rumah, memang mau mendatangi dia, memang mau mukulin dia di tempat itu. Atau dia memang dari rumah sudah menyiapkan senjata. Pas nanti habis pulang saya akan. Nah, jadi itu yang unsur kewenangan. Nanti saudara akan bahas detailnya di dalam hukum pidana. Ada beberapa dosen yang termasuk, kadang nggak tahu kalian dapat kelas saya atau bukan, kayak gitu. Yang kedua, dia ada kesalahan. Yang ketiga, karena pertanggungjawaban. Ada orang yang nanti, orang atau badan hukum yang mampu dan tidak, maksudnya gimana Pak?
Ya, pelaku dapat dikenai sanksi terbukti mampu bertanggung jawab. Nanti saudara akan lihat, saya akan kasih contoh saja. Maka ada akibat terlarangnya. Oke, saya ingin langsung masuk ke sini saja, ke bagian mampu tidak mampu, salah tidak salah. Nanti saudara detailnya akan ketemu yang namanya pertanggungjawaban. Oke, perhatikan baik-baik pertanggungjawaban. Saya akan singkat saja. Pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Dia bisa sengaja atau apa, dan tidak alasan pemaaf. Kalau nanti ada dua hal yang disebut dalam tindak pidana, ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Oke. Saya sebelum masuk sini, nanti di kesalahan, karena ada kesalahan, ada pertanggungjawaban. Oke. Ada orang melakukan satu perbuatan, contoh, ada yang pernah operasi di sini, operasi kecil-kecilan atau besar, ada? Apa? Sesar mungkin, lahiran. Contoh ya, yang paling ngeri lah amputasi. Ada orang diamputasi ya. Apa yang dilakukan orang dokter ketika mengamputasi itu? Ngapain? Biasanya kalau kaki ya, berarti kakinya dipotong, ya, sehingga orang itu kehilangan kakinya. Oke, bandingkan ada orang berkelahi tadi, yang satu bawa golok, dia menebas kaki orang lawannya sehingga sampai putus. Apa beda hasil dari dokter yang mengamputasi dan siapa namanya tadi yang berantem kakinya putus? Kalau dilihat dari sisi hasil terhadap kakinya sama aja kan? Kakinya sama-sama putus. Pertanyaannya, apakah yang nebas kaki orang tadi dipidana? Dipidana. Dokter? Kenapa? Kan sama. Barang siapa yang menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, dia bangun-bangun, kakiku mana? Gitu ya. Dokternya jahat, kakiku hilang, gitu. Misalnya. Itu yang nanti dibahas dalam pidana menarik. Bicara pertama tentang kesalahan. Nanti ada alasan yang namanya, kalau kesalahan namanya alasan pembenar. Dari awal yang dilakukan dokter itu tidak salah, karena dia alasannya benar. Perbuatannya itu walaupun serupa dengan tindak pidana, masuk unsur-unsur kayaknya, tapi dia tidak memenuhi itu tadi, unsur kesalahan. Yang kedua, ada namanya alasan pemaaf. Kenapa? Orangnya itu tidak mampu bertanggung jawab. Contoh siapa? Contoh orang gila, misalnya. Ya, bisa alasan pemaaf, alasan benar. Nanti kita detailkan, saya tidak akan bahas di sini. Misalnya, orang yang tidak mampu bertanggung jawab orang gila. Kalau ada saudara di tengah jalan ditebas sama orang gila, putus tangan saudara, apakah saudara lapor polisi lalu orang gilanya akan ditangkap masukkan penjara? Paling-paling dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi bukan dihukum, tapi mati. Ya. Maka alasan pemaaf ini dia termaafkan. Nanti detailnya saudara bahas dalam pidana. Oke, selanjutnya bicara tentang sanksi pidana. Nanti sanksi pidana itu ada beragam macam ya, dari pokok, tambahan, dan nanti ada rinciannya. Saya hanya ingin memperkenalkan saja. Kepolisian Republik Indonesia mengadakan agenda tahunan, yaitu laporan kinerja Polri selama tahun 2022. Dengan ini sebagai bentuk transparansi institusi Polri kepada publik dalam kinerja yang sudah dicapai. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menjelaskan selama tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kejahatan di seluruh Indonesia sebesar 7,3%.
Peningkatan terjadi karena aktivitas masyarakat yang mulai meningkat dan longgar pasca pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, kejahatan PPA, yaitu kekerasan terhadap anak, kasus perjudian, kejahatan investasi ilegal pada tahun 2022 juga meningkat. Sedangkan kasus narkoba, penanganan teroris, kejahatan sumber daya alam pada tahun 2022 menurun. Namun Polri juga tidak fokus pada penegakan hukum saja. Polri akan mengedepankan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Secara umum, jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 ada kurang lebih 276.570 perkara. Tentunya meningkat dibandingkan tahun 2021 seiring dengan aktivitas masyarakat yang mulai longgar. Namun di sisi lain tentunya kita juga tetap memperhatikan. Oke. Nanti tahun 2023 ada beritanya, tadi saya cari videonya tapi tidak bagus. Di 2023 naik lagi 4, sekian persen. Oh Pak, berarti penurun kenaikannya? Iya, angka kenaikannya turun, tapi kan tetap nambah, berarti nambah kok. Dari sekian ini kan nambahnya nih, pertambahannya. Jadi makin tahun angka kasus itu makin banyak. Itu baru yang terungkap, belum kasus-kasus yang tidak terungkap. Apalagi memang di dunia kita ini ya ajaib sekali. Misalnya ini ya, mana? Baru 1 bulan lebih dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat, SG, mantan Ketua Nasional Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Barat, ditangkap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan hibah pembinaan atlet disabilitas. SG, oknum anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang belum lama dilantik harus mengenakan rompi berwarna pink tahanan Kejati, Jawa Barat. SG diduga melakukan tindak pidana korupsi dan hibah dengan mempermainkan laporan pertanggungjawaban negara atau LPJ untuk kepentingan pribadi dan kelompok sejak tahun 2021 hingga 2023. SG bersama rekannya yang juga anggota DPRD Kota Solo yakni KS dan C. Ya, kasusnya begitu ya. Ya, terus. Masalahnya orang-orang yang begini nanti keluar dari penjara kadang ya kepilih lagi. Ya, berarti memang ya namanya kriminalitas di Indonesia itu angkanya sangat besar dan seberapa buruk ya. Oke, kita lihat perkembangannya ke depan. Oke, sini saya pokoknya sesingkat-singkatnya ya. Bukan yang ini, salah, sorry. Ini tadi terakhir penutupnya. Oke, saya akan ganti ke materi selanjutnya, hukum acara. Oke, yang tadi hukum pidana, yang sekarang namanya hukum acaranya. Saya akan langsung bahas ini bersamaan ya. Kalau hukum pidana itu bicara tentang tadi perbuatannya. Bahasa gampangnya dalam hukum acara pidana, lah kalau ada yang melanggar diapain? Bahasa gampangnya ya. Kalau yang tadi aturan dilarang ini, larang ini, lalu ancaman pidananya ini ancamannya begini. Lah kalau ada orang yang melakukannya gimana? Maka kita beralih ke bidang hukum lain, namanya hukum acara. Hukum acara berkaitan dengan pidana dikasih nama hukum acara pidana. Nanti kalau ada di berikutnya ada hukum bicara hukum perdata, maka nanti hukum acara perdata. Oh, nanti ada hukum HTN kemarin yang dibahas itu ada bicara tentang Mahkamah Konstitusi, ada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti banyak ya bidang-bidang dalam berkaitan dengan hukum acara. Hukum acara, nah, maka dia mengatur bagaimana proses kalau ada orang itu, kalau misalnya barang siapa yang mengambil barang orang lain ya, nanti kan dihukum pencurian, dihukum dengan pidana penjara. Apakah ada orang pencuri langsung masuk penjara? Tidak. Dia membutuhkan proses namanya
proses acara pidana. Apa saja yang dibahas? Mengatur bagaimana proses penyelidikan. Nah, saudara sering dengar istilah ini di berita-berita, ada istilah penyidikan, nanti ada penuntutan, ada nanti juga sebelum penuntutan itu ada pemeriksaan di penyidikan. Nanti ada namanya, misalnya ada surat dakwaan. Saudara sering dengar nama tersangka, TSK, ya kan? Ada terdakwa. Nanti di ujung bagaimana proses dihukumnya, namanya terpidana. Nah, hal-hal itu dibahas dalam hukum acara. Ini bidang keahlian saya di bidang hukum acara pidana, hukum acara perdata saya yang mengajar. Nanti praktek bisa pidana, praktek perdata juga saya yang mengajar. Oke. Apa tugasnya? Tujuan dari hukum ini adalah menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam peradilan pidana. Kenapa? Karena tersangka pun, terdakwa pun punya hak-haknya. Saudara sering temukan misalnya dalam film-film itu ada tersangka dipukuli, dipaksa untuk mengaku dan sebagainya. Itulah yang dihindari dari hukum acara ini, agar hak-hak dari terdakwa itu, walaupun dia salah, kan di sini dia belum dipastikan divonis bersalah. Dia bisa dinyatakan bersalah secara resmi apabila sudah ada putusan hakim. Apakah dikira orang yang ditangkap polisi itu pasti dia pelakunya? Kan belum tentu. Nah, itu yang kita perlu jaga. Bagi orang hukum penting untuk menjaga keadilan, termasuk kepada orang yang disangka berbuat salah. Contoh tadi ya, misalnya ada yang telat ya, telat tadi. Perbuatan telatnya salah, ya. Tapi apakah nanti misalnya ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf? Maaf Pak, tadi saya saya waktu itu pernah kejadian. Pak, saya mahasiswa itu, Pak, saya nggak bisa ke kampus Pak. Tadi di jalan itu ada kecelakaan Pak, begini dan begitu. Saya iseng tanya, ya dipotong gitu ya. Ada kejadian berikutnya, Pak, saya nggak bisa ikut ujian Pak. Ada keluarga saya meninggal dunia. Saya kan biasa standarnya SOP, silakan lampirkan bukti. Tahu lampiran buktinya apa? Jenazahnya tuh loh dipotong gitu. Sudah dikafani itu dia foto. Andai kali buktinya. Ya, misalnya begitulah ya. Jadi ya salah it's okay. Jadi bukan juga membuat sesuatu perbuatan itu dianggap dibenarkan. Aduh Pak, saya ketiduran Pak, lalu perbuatanmu benar. Tidak, perbuatannya tetap salah. Nanti apakah dibenarkan, apakah dimaafkan, itu yang berbeda. Maka kita akan sering dengar istilah dalam hukum acara pidana, ada praduga tak bersalah, ada peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, ada yang akuntabel, transparan. Kenapa? Karena bisa jadi masalahnya malah di pengadilan, di tempat di mana pengadilan itu kan tempat di mana keadilan ditegakkan malah tidak adil. Contoh ya, ada nggak tadi? Nggak ada ya. Beritanya tadi saya ini. Anda masih menyaksikan redaksi pagi. Kami mendapat informasi terkini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimiati sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ya, dalam operasi tangkap tangan kali ini KPK juga mengamankan uang sebesar 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung diawali dengan penangkapan 8 orang di Jakarta dan Semarang pada Rabu sore. Dari kumpulan barang bukti dan keterangan saksi,
Ya, yang ingin saya sorot bukan kasus korupsinya, tapi bahwa apa yang dilakukan, kasus yang dibahas itu adalah dia ditangkap karena mengatur perkara. Nah, repot ketika pengadilan di dalamnya malah menjadi sarang bagi para penjahat. Ini yang menjadi masalah dalam. Oke, nanti dalam proses acara pidana, saudara akan bicara tentang tahapan-tahapan peradilannya. Lalu nanti saudara akan bicara tentang siapa saja penegak hukumnya, apa saja wewenang di antara mereka, boleh mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Nah, ini saya soroti sedikit bahwa ada hak-hak tersangka dan terdakwa. Jadi seseorang yang sudah diduga oleh penyidik, penyelidik maupun nanti masuk ke pengadilan didakwa bersalah, dia tetap punya hak-hak. Sebentar. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Dia tetap punya hak. Jadi saya gini deh, paling sering yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang di luar hukum ketika menilai pekerjaan namanya pengacara. Pengacara itu baik apa enggak? Enggak. Bayangkan ada orang jahat, orang sudah salah, dibela nggak orang salahnya? Jahat ya tuh. Jadi advokat tuh jahat, pengacara tuh perbuatan nggak baik. Ya, pengacara perbuatan baik apa enggak? Jujur saja, ini kata hati. Pengacara perbuatan baik apa enggak? Pengacara atau advokat itu pekerjaan baik atau tidak? Hah? Tergantung apa? Nah, saya tanya, pengacara itu perbuatan baik apa tidak? Yang membela. Kalau ada misalnya ya, kejadian nih. Ada seseorang itu ditangkap. Kejadian nyata. Seseorang itu dia diduga mencabuli anak tirinya berusia 3 tahun. Ya, si anak cerita kalau dia mohon maaf ya diapa-apain sama si bapak tiri. Jahat ya bapak tirinya. Lalu datang pengacara membela si bapak itu. Pengacara yang dia maunya membela seseorang yang mencabuli anak tirinya. Pengacaranya baik apa enggak kalau yang ini? Hah? Yang belakang pengacaranya baik apa enggak? Enggak. Semua sepakat suaranya baik apa enggak? Betul. Ini kartu advokat saya, dan advokat yang membela pencabul anak tiri itu adalah saya. Baik, berubah. Iya, penjilat sekali. Gimana? Itulah tanda karena kalian baru anak semester 1. Nah, di hadapan saudara ini ada tuh. Jadi seorang terdakwa apapun itu berhak punya bantuan hukum. Yang masyarakat, mohon maaf ya, biar kalian agak pintar dikit, nggak jadi seperti orang awam itu, yang dibantu namanya, kan dia adalah bantuan hukum ya. Yang dibantu itu apa? Hak hukumnya, bukan apakah dia benar atau salah.
Jadi pengacara itu tugasnya membantu hak hukumnya agar didapatkan. Apa haknya? Oh, dia boleh ini, enggak, dia dibuat agar seseorang itu masih dijaga untuk tidak bersalah, diduga tidak bersalah, tidak dihakimi dahulu sampai terbukti bersalah. Bahkan bisa jadi dia, contoh ya, kasus yang mana ramai kemarin tuh, pembunuhan yang jadi film itu siapa? Pengadilan memvonis salah loh itu. Orang-orang ternyata peradilannya peradilan sesat. Tugas pengacara itu adalah hak hukum. Bahkan kalaupun dia memang yang bersalah, salah satunya apa? Kalau orang bersalah tuh harusnya dihukum 10 tahun, jangan sampai dia dihukum 15 tahun. Ini tugas pengacara, menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan buat ngarang-ngarang. Ya kalau ada pengacara yang sembarangan, ya polisi yang sembarangan juga ada, hakim yang sembarangan juga ada, jaksa yang sembarangan. Jangan patokannya itu pengacaranya sembarangan begitu-begitu. Nah, pengacara tugasnya membantu hak hukumnya. Jadi pengacara baik apa enggak? Iya, alasan betul kalian kan. Ya, saya tidak bilang dia baik apa tidak, yang pasti semua itu ada. Kalau kalian tahu aturan mainnya, kalian tidak menjudge sesuai dengan itu. Pengacaranya siapa? Fadel bagus apa enggak? Kalian kubu yang mana? Nah, seorang terdakwa juga punya hak untuk apa? Memperoleh keadilan. Dia berhak diperlakukan adil. Bukan berarti karena dia itu maling motor lalu dia dibakar oleh massa. Enggak. Tugas pengacara memastikan kalau dia ini diadili dengan peradilan yang benar. Itu tugas bantuan hukum dari seorang pengacara. Nah, itu hari ini kalian sudah harapannya bisa tercerahkan, tidak lagi naik level. Kalian itu pembelajar hukum sehingga nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada tetangga kalian, kepada teman kalian, kepada pacar kalian, kepada mantan kalian. Nah, nanti dalam hukum pidana ada lagi bicara tentang alat bukti, pembuktian, bagaimana hakim memutus. Intinya, hukum acara pidana itu upaya mewujudkan keadilan. Korban yang tewas diduga dengan tabu dengan teknologi tidak cepat. Setelah polisi menangkap dua pelaku penganiayaan selain untuk korban, kedua pelaku itu korban kembali melanjutkan menangis melakukan tidak sekuat. Upaya mengatur selesaikan pembunuhan selama hari lantaran kami sebagai korban.
kasus yang melibatkan pelakuan anak soal perempuan berusia jadi terungkap satu Ya. Nggak tahu kok soundnya agak kecil sekali, nah. Tapi saya ingin bahas ya, bahwa ternyata pelaku juga pelaku kejahatan itu jelas satu isunya adalah bisa jadi korban, bisa jadi pelakunya adalah anak di bawah umur. Yang disebut anak itu berarti usia di bawah 18 tahun. Kalian ada yang di bawah 18? Ada? Kalian berapa sih usianya? 32? Berapa? Itu usia bapak, iya betul. Ya, saya sekarang 32. Tua juga sudah sekarang ya. Enggak lah ya, masih muda ya. 32 masih muda kan? Kalian kan berapa? 29 ya? Oke. Baik. Saya terjadwal harus bertemu berapa acara di bawah jam itu. Makanya saya tadi mulai dengan tepat waktu. Kali lagi ya. Kita minggu depan akan UTS. Jadi tolong pastikan saudara sudah nanti setelah ya, jadi PJ kelasnya ingatkan saya untuk saya kasih link masuk ke apa namanya Google Classroom. Oke, nanti bisa dicek kembali materi-materi yang ada. Ujiannya apa Pak? Ujiannya nanti akan saya kabari di kelas ini. Tadi ujiannya di kelas. Siapkan alat tulis ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.